Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kana Ismaila Putri, kelas 11 IPS 2. Di sini saya mau mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Catcalling terhadap Psikis Siswi kelas 11 IPS 2 Kota Serang. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang yang pertama itu, aktivitas catcalling terdengar awam di telinga remaja saat ini. Masih banyak orang yang belum tahu apa sih catcalling itu. Emang catcalling itu seperti apa? Terus yang kedua, catcalling atau kata-kata godaan kepada perempuan seringkali diabaikan oleh kaum perempuan. Yang ketiga, para perempuan yang pernah mengalami tindak pelecehan seksual secara verbal ini tidak bertindak apa-apa karena belum adanya undang-undang yang melindungi para perempuan dari tindak catcalling atau pelecehan seksual secara verbal ini di Indonesia. Sedangkan negara-negara lainnya sudah ada peraturan mengenai catcalling ini. Terus, aktivitas catcalling di tempat umum ataupun di sekolah-sekolah kerap terjadi. Selanjutnya, banyak tindakan pelecehan seksual secara verbal yang terjadi karena keisengan pelaku tindak catcalling. Biasanya mereka melakukan itu hanya untuk bahan senda gurau atau keisengan belaka saja, jadi tidak pernah memikirkan apa dampak yang akan terjadi. Terus, pelaku tindak catcalling melakukannya bukan hanya kepada orang lain, bahkan temannya sendiri. Terus, banyak yang beranggapan bahwa tindak catcalling ini tindakan yang biasa saja, padahal yang harus kita ketahui dampak dari tindakan catcalling ini sangat berbahaya. Di lingkungan pendidikan, yaitu di sekolah-sekolah, sangat jarang ada edukasi tentang pencegahan tindak catcalling atau pelecehan seksual secara verbal. Terus, selanjutnya, bab 1, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah siswa atau siswi masih sering mengabaikan dan mentoleransi tindakan catcalling. Yang kedua, kurang pahamnya siswa atau siswi terhadap pelecehan seksual secara verbal. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dampak dari pelecehan seksual secara verbal atau catcalling. Nah, rumusan masalah penulisan karya tulis ini adalah yang pertama, faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya catcalling? Yang kedua, apa sajakah dampak catcalling terhadap psikis siswi? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi tindakan catcalling? Terus, tujuan dari penulisan karya tulis ini, yang pertama, untuk mengetahui dampak dari catcalling terhadap psikis siswi 11 IPS 2 Kota Serang. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mendorong tindakan catcalling terhadap siswa atau siswi kelas 11 IPS 2 Kota Serang. Terus manfaat penulisan karya tulis ini adalah yang pertama, bagi penulis mendapat pengetahuan dan pengalaman mengenai penulisan karya tulis ilmiah, serta mendapat ilmu dari hasil penelitian yang dilakukan. Terus yang kedua, bagi pembaca, dapat memberikan kesadaran bagi para siswa dan siswi agar tidak menganggap masalah kecil terhadap tindakan catcalling dan berani melawan jika menjadi korban catcalling. Bab 2, ada kajian pustaka. Apa sih pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual itu adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Terus apa sih bentuk-bentuk pelecehan seksual itu? Bentuk-bentuknya ada 5. Yang pertama itu ada pelecehan fisik, yang kedua ada pelecehan lisan atau verbal, seperti catcalling ini. Yang ketiga, pelecehan non-verbal. Yang keempat, pelecehan visual. Dan yang kelima, ada pelecehan psikologis atau emosional. Biasanya berupa perkataan yang mengandung emosional seperti marah. Terus, selanjutnya ada catcalling. Ini yang akan kita bahas. Definisi catcalling dalam kamus Oxford itu adalah catcalling diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman. Terus, apa aja bentuk-bentuk catcalling? Bentuk-bentuknya ada 4. Yang pertama itu bercandaan, biasanya berbentuk godaan gitu ya. Terus yang kedua ada bersiul-siul yang berorientasi seksual.
Yang ketiga, menyampaikan dan menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual atau kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tersebut tidak nyaman. Yang keempat, mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk tubuh, ataupun ukuran kelamin seseorang. Selanjutnya ada faktor penyebab dan dampaknya. Faktornya, yang pertama itu karena umur. Biasanya orang yang mengalami perilaku catcalling ini biasanya berumur 14 sampai 17 tahun atau biasa pada masa-masa pubertas, karena semakin umur bertambah peluang untuk mendapatkan perlakuan catcalling ini semakin kecil. Contohnya kayak orang yang sudah tua atau nenek-nenek kan itu jarang sekali mendapatkan perlakuan catcalling ini. Terus yang kedua ada faktor konsensual. Faktor konsensual ini dikarenakan kita tuh tidak mengenal pelaku catcalling tersebut, sehingga pelaku tersebut berani melakukan hal itu kepada kita. Ketiga, karena lingkungan di mana catcaller berada itu sangat berpengaruh. Contohnya seperti misalnya jika kita berada di lingkungan orang-orang yang sering melakukan catcalling, maka kita juga bisa jadi akan melakukan hal tersebut, sehingga kita bisa menjadi pelaku catcalling. Yang keempat, kurangnya edukasi. Seperti yang saya bilang, masyarakat Indonesia sekarang masih menganggap catcalling ini adalah hal yang wajar. Yang kelima, kurangnya ketegasan pemerintah. Contohnya seperti tadi, belum adanya undang-undang yang mengenai tentang catcalling atau pelecehan secara verbal ini. Terus, ada dampaknya. Dampaknya ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, korban biasanya akan marah, merasa jengkel, terhina, dan merasa malu ketika mengalami hal tersebut. Dan jangka panjang bisa menyebabkan sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma. Jika ini berlangsung lebih dari 30 hari, maka korban mungkin mengalami kekacauan tekanan jiwa pasca trauma. Terus selanjutnya, gimana sih cara mengatasi catcalling? Cara mengatasinya, ketika mengalami catcalling, sebaiknya kita menghadapinya itu dengan tegas, agar pelaku merasa sungkan, atau bisa menggunakan cara-cara ini ketika kalian mengalami hal itu. Pertama, lihat dulu bagaimana situasi pelaku catcall. Kalau misalnya pelaku lebih dari 2 orang, maka sebaiknya kita hiraukan saja, khawatir nanti malah terjadi perlakuan yang tidak enak kepada kita. Yang kedua, jika kita mengalami hal tersebut, kita bisa menatap mata pelakunya, yang tadi bisa dengan tatapan yang sini, sehingga pelaku akan merasa sungkan. Yang ketiga, gunakan suara yang keras. Ketika kita mengalami hal tersebut, kita jangan takut untuk menasehatinya dan memberinya peringatan. Terus yang keempat, jangan terpancing amarah, karena kalau kita terpancing amarah, pelaku catcalling akan merasa senang dan menganggap bahwa aksinya itu berhasil membuat kita merespon seperti itu. Terus yang kelima, bisa pura-pura nelpon atau mencari kesibukan lain. Yang keenam, ketika kita sudah merasa benar-benar terganggu dan tidak nyaman, kita bisa langsung menuju jalanan yang ramai sehingga pelaku catcalling itu tidak bisa berbuat macam-macam kepada kita. Yang terakhir, ketika mengalami hal ini, kalian bisa jalan terus dan jangan hiraukan mereka, khawatir terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Selanjutnya ada kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Kata mental diambil dari bahasa Yunani. Pengertiannya sama dengan psik dalam bahasa Latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Pengaruh aspek psikis ini ada dua. Yang pertama ada pengalaman awal individu atau pengalaman sebelum-sebelumnya yang dirasakan oleh
individu ini, yang dialami oleh individu ini. Yang kedua, gangguan dan penyakit jiwa. Yang ada bab 3, metodologi penelitian karya tulis ilmiah ini. Penelitian dilaksanakan 2 hari, yaitu pada tanggal 2 sampai 3 Mei 2020. Terus, objek penelitian yang dipakai yaitu siswi kelas 11 IPS yang berjumlah 32 orang. Nah, metode penelitian karya tulis ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan angket secara online. Nah, bab 4 pembahasan. Fenomena catcalling pada siswi kelas 11 IPS. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya kumpulkan dan sudah saya akumulasi ke dalam bentuk presentase, 96,9% dari 100 siswi kelas 11 IPS pernah mengalami peristiwa catcalling. Ada beberapa bentuk yang mereka rasakan, yang mereka alami, yaitu 59,4% dapat godaan, 37,5% siswi mendapat siulan, dan 3,1% siswi mengalami catcalling dalam bentuk gestur atau gerakan tubuh. Nah, 87,5% siswi mengaku biasanya mereka mengalami hal ini di jalanan, 6,3% siswi mengalami hal ini di sekolah, dan 6,2% mengalami hal ini di keduanya, di jalan umum dan di sekolah. Dalam hal ini, para siswi mengaku bahwa pelaku catcall kebanyakan adalah pria, yaitu anak muda dan bapak-bapak yang tak sengaja mereka jumpai di jalanan. Selain melakukannya sendiri, pelaku catcall sering melakukan catcall secara beramai-ramai oleh teman-temannya atau oleh kelompok tertentu yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Nah, terus ada faktor pendorong terjadinya catcalling terhadap siswi kelas 11 IPS. Nah, faktor pertamanya itu yang mendorong siswi menjadi korban catcalling adalah berdasarkan angket yang sudah saya buat dan bagikan adalah umur. Umumnya, perempuan menjadi korban dari catcalling saat berada di masa awal pubertas, yaitu umur 14 sampai 17 tahun atau bisa dikatakan sebagai masa-masa pubertas. Nah, sudah saya bilang tadi, biasanya pelaku catcalling ini dikatakan saat mengenyam pendidikan SMP atau SMA. Jadi semakin umur bertambah, maka kemungkinan untuk menjadi korban catcalling itu semakin menurun. Contohnya kayak nenek-nenek, seperti itu. Faktor yang kedua dikarenakan korban dan pelaku tidak saling kenal. Faktor konsensual ini juga banyak diakui oleh para siswi, karena oleh para siswi itu mengaku pelaku di korban dan pelaku tidak saling kenal. Jadi, para siswi mengaku bahwa pelaku catcalling biasanya adalah pria tidak ada kenal yang tak sengaja mereka jumpai di jalanan. Terus, karena kurangnya edukasi yang diberikan kepada pelaku tentang apa dampak yang akan diterima oleh korban catcalling juga menjadi faktor yang paling penting yang menyebabkan maraknya tindakan catcalling di Indonesia. 81,3% siswi mengaku tidak pernah mendapat edukasi tentang catcalling ini. Terus ada dampak dari fenomena catcalling terhadap siswi kelas 11 IPS. Jadi catcalling ini memiliki dampak secara psikologis yang dirasakan oleh siswi. Walaupun hanya verbal dan tidak ada tindakan fisik dari si pelaku, 100% siswi merasa risih, takut, dan terganggu saat mengalami hal tersebut, sehingga mereka merasa was-was untuk bepergian keluar rumah sehingga bisa menimbulkan trauma. Nah, gimana sih cara mengatasi catcalling ini? Berdasarkan hasil penelitian, siswi kelas 11 IPS mengatakan bahwa ketika mengalami catcalling, 59,4% dari mereka lebih memilih untuk diam dan 40,6% dari mereka lebih memilih untuk mempercepat langkahnya dan menunjukkan tatapan sinis kepada pelaku. Mereka melakukan ini karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak mengenakan kepada dirinya. Lalu 100 siswi
menganggap bahwa peran orang tua dalam memberikan edukasi tentang dampak dari catcalling ini sangatlah penting untuk mengedukasi anak sejak dini tentang menghargai privasi seseorang, serta memberikan pembelajaran moral untuk anak sehingga bisa membantu untuk meminimalisir maraknya fenomena catcalling ini. Jadi di sini peran orang tua itu sangatlah penting untuk memberikan edukasi mengenai bahaya catcalling ini dan untuk memberi peringatan agar tidak melakukan tindakan catcalling ini. Selanjutnya, bab 5, penutup. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penulisan karya tulis ini, yang pertama itu ada faktor yang mendorong terjadinya catcalling terhadap siswi kelas 11 IPS 92 Kota Serang adalah yang pertama faktor umur, yang tadi sudah saya jelaskan, yang biasanya mereka mengalami hal ini pada umur 14 sampai 17 tahun. Terus yang kedua ada faktor konsensual, itu karena tidak mengenal satu sama lain. Yang ketiga, lingkungan di mana catcaller berada. Ketika dia berada di lingkungan orang-orang yang suka melakukan tindakan itu, maka dia akan terbawa untuk melakukan tindakan itu. Yang keempat, kurangnya edukasi. Masih banyak yang beranggapan bahwa catcalling ini merupakan hal yang wajar dan hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Yang kelima, tidak adanya tindakan dari pemerintah. Contohnya tadi belum adanya undang-undang di Indonesia yang melarang tindakan catcalling ini. Terus yang B, adapun dampak catcalling terhadap psikis siswi kelas 11 IPS 92 Kota Serang ini, yaitu ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendeknya itu kita bisa merasa takut, merasa tidak aman, jengkel, terhina, malu, dan gangguan emosional atau marah ketika mengalami hal ini. Terus dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan, yang pertama itu ada trauma. Jadi kita tuh bakal takut untuk keluar rumah karena kita berpikiran bahwa nanti bakal terjadi hal yang seperti itu lagi. Yang kedua, depresi. Yang ketiga, intrusion. Intrusion itu adalah ingatan-ingatan yang selalu muncul dalam pikiran kita yang tidak ada habisnya. Jadi kita selalu mengingat-ingat kejadian itu terus. Terus yang keempat, tidak percaya diri. Catcalling ini menimbulkan rasa tidak percaya diri kepada korbannya. Yang kelima, acuh tak acuh. Yang keenam, gangguan reproduksi infertilitas seperti gangguan siklus menstruasi karena disebabkan oleh stres atau depresi yang diakibatkan oleh catcalling ini. Terus, yang C, setelah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari catcalling, terdapat pula cara mengatasi tindakan catcalling ini, yaitu yang pertama, menghiraukan para pelaku, yang kedua, menyembuhkan diri seperti pura-pura nelpon, yang ketiga, tunjukkan ekspresi tidak suka kepada pelaku, bisa dengan ekspresi tatapan sinis yang tadi, yang keempat, melawan, yang kelima, mencari lokasi aman, yang keenam, memberikan edukasi bahaya catcalling kepada masyarakat, yang ketujuh, menghindarkan lingkungan atau pergaulan yang tidak sehat. Nah, saran dari saya sebagai penulis karya tulis ilmiah ini adalah untuk para siswa dan siswi hendaknya berupaya untuk tidak melakukan dan tidak menganggap remeh tindakan catcalling ini karena dapat berdampak buruk terhadap psikis orang yang menerimanya tersebut. Nah, para siswa atau siswi sebaiknya bertindak dengan tegas jika dirinya mengalami hal ini dan jangan membiarkannya ketika hal ini terjadi. Lalu, yang kedua, para orang tua dan guru diharapkan mampu mengedukasi dan memberikan pengawasan secara lebih intensif terhadap siswa dan siswi sehingga mereka sadar akan bahaya yang ditimbulkan terhadap korbannya dan untuk tidak melakukan tindakan catcalling ini dan dengan memberikan peringatan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.